Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan tetap berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, kita alhamdulillah sudah sampai di pembelajaran 3. Kita masih di tema 4, globalisasi. Tema 4, subtema 1, globalisasi di sekitar kita. Baik, kita sudah masuk ke pembelajaran 3. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim bersama Bapak Pak Andi Muhi. Baik, mari kita lanjutkan. Apa saja yang akan kita pelajari di pembelajaran 3 ini, yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Bahasa Indonesia yaitu menggali teks penjelasan, yaitu teks eksplanasi. Kalau IPA kita berhubungan dengan energi listrik ya. Energi listrik, bagaimana cara menghasilkan, menyalurkan, mendistribusikan energi listrik dan sampai menghemat listrik. Adapun tujuan yang akan kita pelajari yang diharapkan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, menuliskan informasi penting dari setiap paragraf dengan kosakata baku dan kalimat efektif. Kemarin kita sudah pelajari kosakata baku dan kalimat efektif. Jangan sampai lupa. Kita akan gunakan itu di menuliskan informasi penting. Yang kedua, yaitu membuat peta pikiran tentang struktur teks eksplanasi. Yang ketiga, yaitu membuat karya tulis proses distribusi listrik. Insya Allah mudah. Mari kita mulai. Bapak ngilang dulu biar kalian lebih fokus. Apa yang dibahas dalam teks eksplanasi? Eksplanasi itu yaitu sebuah teks yang membahas gejala alam, fenomena sosial, dan isinya itu berisi fakta atau non-fiksi. Jadi ini isinya berupa suatu kebenaran berdasarkan data, berdasarkan informasi yang valid ya. Jadi sifatnya bukan dongeng, tapi benar-benar terjadi. Gejala alam dan fenomena sosial. Strukturnya apa sih? Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama diawali dengan pernyataan umum atau pembukaan. Yang kedua yaitu deretan penjelas atau bagian isinya. Yang ketiga yaitu penutup atau bagian kesimpulan. Bagian pernyataan umum itu atau bagian pembukaan ini biasanya anak-anak ada di paragraf pertama. Biasanya ya, ada di paragraf pertama. Di sini si penulis akan mengungkapkan apa sih yang akan dibahas pada teks ini. Jadi nggak langsung misal tentang listrik ya. Listrik itu disalurkan ke sana dan ke sini. Dihasilkan dari pembangkit listrik, enggak kayak gitu dulu. Dia akan memberikan informasi singkat dulu tentang apa yang akan dibicarakan. Jadi misal listrik itu sangat berguna bagi kita semua. Tidak ada peralatan yang hampir tidak menggunakan listrik pada zaman sekarang. Begitu. Baru setelah mengenalkan tentang listrik, baru paragraf kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya itu akan masuk ke deretan penjelas. Si penulis akan menjelaskan secara terperinci apa itu listrik. Mungkin dia akan menjelaskan siapa penemunya, bagaimana listrik dihasilkan, dan bagaimana menyalurkannya ke para penduduk. Deretan penjelas atau isi berisi uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi. Dijelaskan secara bertahap dan berurutan. Begitu. Yang ketiga, setelah penulis memberikan penjelasan secara rinci dari teks eksplanasi, dia akan menutup dengan sebuah kesimpulan. Istilah lainnya di sini adalah interpretasi. Interpretasi atau kesimpulan. Jadi pada kesimpulan ini penulis itu akan memberikan pendapat ya. Memberikan pendapat tentang tulisan yang ia bikin tentang listrik itu sendiri. Kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Oke, baik, bisa dipahami ya.
eksplanasi ada berapa macam? Ada berapa strukturnya? 3. Pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Di mana penulis akan mengungkapkan informasi singkat tentang apa yang dia bahas di pernyataan umum. Di mana penulis pernyataan umum. Di mana penulis akan merinci penjelasan menjelaskan materinya secara rinci di mana di deretan penjelas. Kalau penulis ingin memberikan pendapat, memberikan opini, menutup paragrafnya, menutup teks wacananya di mana di kesimpulan. Baik, bisa dipahami? Mari lanjut. Setelah kalian mendengarkan uraian yang tadi, maka setelah ini mari kita praktek. Ayo kita membaca dong. Cari teks eksplanasinya. Bapak sudah siapkan. Kalian buka di buku paket tema halaman 21 berjudul peranan energi listrik. Baik, kalian nanti buka, ikuti panduan gurumu. Atau kalian juga boleh langsung buka di situs kelas ya. Tinggal klik situs kelas yang ada di Google Classroom. Yang ketiga, setelah kalian menyimak bacaan tersebut, kalian simak panduan Bu Guru, tuangkan informasi penting dalam teks tersebut, lalu kalian buka LKPD. Di situ ada struktur teks eksplanasi. Kalian tuangkan di situ semua dari informasi penting yang kalian catat. Tempatkan, poskan di mana itu? Apakah di pernyataan umum, apakah di deretan penjelas, atau di kesimpulan? Baik, terima kasih. Untuk Bahasa Indonesia cukup sampai sini. Nanti kita akan lanjut ke IPA. Halo, baik. Assalamualaikum. Kita sudah membahas tentang teks eksplanasi, tentang energi listrik ya kan? Peran energi listrik dalam pada globalisasi. Sekarang kita akan melihat apa itu listrik, dari mana listrik, bagaimana listrik dihasilkan, dan kok bisa sampai ke rumah kita. Ya kan. Mari kita baca basmalah. Peran listrik bagi kehidupan manusia bersama Bapak Pak Andi. Mari baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Biar lebih fokus, Bapak ngilang dulu. Anak-anak, perhatikan di sekitar kalian. Begitu banyak peralatan yang hampir semuanya menggunakan energi listrik. Laptop, CPU, monitor, TV, LED, kamera, sampai smartphone, HP pun kalau tidak ada listrik tidak bisa menyala. Juga kota-kota tanpa listrik mungkin akan gelap gulita. Kendaraan akan gelap-gelapan dan semuanya serba tradisional dan kayak zaman purba. Lihat sekitar kalian, semua peralatan kalian pasti membutuhkan listrik. Dan tentunya kota pun demikian. Hampir semua kota di seluruh dunia menggunakan energi listrik. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau listrik tidak ada? Wow, sulit bayangkan ya. Jadi tanpa sadar listrik sudah menjadi kebutuhan pokok manusia. Seperti nasi, kalau tidak ada nasi, manusia tidak bisa makan. Manusia tidak berpakaian, pasti malu. Itu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok sandang, pangan, dan papan. Papan pun rumah. Manusia tanpa rumah, maka akan tinggal di mana? Listrik tanpa kita sadari sudah menjadi kebutuhan pokok manusia. Sekali lagi, tanpa disadari, listrik menjadi kebutuhan pokok manusia. Ambil contoh mungkin yang paling sederhana, mungkin dunia tanpa listrik, tanpa lampu aja ya. Menurut kalian bisa kalian bayangkan apa yang akan terjadi bila dunia tanpa lampu? Wah, seperti ini. Walaupun gedungnya pencakar langit, menjulang ratusan lantai, menjulang tinggi ke awan, tapi tanpa listrik apalah guna, semuanya akan bubar. Tidak ada orang yang mau tinggal di gedung
raksasa seperti itu. Oke, baik, karena kita sudah melihat betapa bergunanya listrik, jadi tidak ada salahnya dong kita melihat dari mana sih listrik. Oke, kita cekidot. Karena energi listrik begitu penting bagi kehidupan, maka tidak ada salahnya jika kita mencari tahu dari mana asalnya listrik yang kita nikmati ini. Dan semuanya berawal dari pembangkit listrik yang mengubah energi lain menjadi energi listrik. Contohnya ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang mengubah energi air menjadi listrik. Kemudian ada PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel yang memanfaatkan mesin diesel menjadi listrik. Lalu ada PLTU pembangkit listrik tenaga uap yang mengubah energi uap menjadi listrik. Nah, dari pembangkit listrik ini dihasilkan tegangan 6 sampai 24 kV yang nantinya akan disalurkan ke gardu tegangan ekstra tinggi atau gardu TET. Di gardu ini terdapat trafo step up yang berfungsi untuk menaikkan tegangan menjadi 500 kV atau tegangan ekstra tinggi ya. Alasan menaikkan tegangan menjadi ekstra tinggi ini agar listrik yang melewati perjalanan yang sangat jauh sekali bisa menurunkan rugi-rugi daya akibat perjalanan jauh tersebut. Dengan menaikkan tegangan listrik ini, maka arus menjadi turun dan juga nantinya kabel atau kawat penghantar pun menjadi lebih kecil sehingga bisa menjadi penghematan secara ekonomi. Selain itu, tegangan 500 kV ini akan masuk ke gardu tegangan tinggi yang di sana juga terdapat trafo step down. Di trafo step down ini tegangan diturunkan menjadi 150 kV. Alasan penurunan tegangan dikarenakan memang jarak sudah tidak terlalu jauh dan sudah banyak rumah-rumah penduduk sehingga memang tegangan perlu diturunkan agar menjadi lebih aman. Kemudian tegangan 150 kV ini masuk ke gardu induk untuk diturunkan lagi oleh trafo step down menjadi tegangan 20 kV atau tegangan TM. Nah, tegangan 20 kV ini nantinya akan disalurkan ke pelanggan TM atau pelanggan tegangan menengah seperti pabrik-pabrik industri. Selain disalurkan ke pelanggan TM, tegangan 20 kV ini nantinya juga akan masuk ke gardu distribusi yang biasanya berupa gardu tiang. Di sana terdapat trafo step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan menjadi 220 volt dan nantinya akan disalurkan ke rumah-rumah penduduk atau rumah kit. Oke, begitulah penjelasan tentang bagaimana listrik dihasilkan, bagaimana listrik ditransmisikan dan didistribusikan sampai ke rumah dan ke sekolah kita. Dari uraian penjelasan tadi, kira-kira bagaimana menurut kalian? Bisa kalian simpulkan? Lalu dari mana listrik berasal? Ya, kalau kita singkat prosesnya begini. Satu, dari pembangkit listrik dulu ya. Ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTD dari diesel, kalau PLTS dari tenaga surya. Listrik dibangkitkan cileger. Ya, maaf nggak begitu ya. Ya, listrik dihasilkan oleh mesin-mesin pembangkit listrik, oleh generator-generator dengan tadi hasil listriknya berapa? 6 sampai 24 kV ya. Tapi karena rumah kita, rumah penduduk itu berkilo-kilometer, maka itu harus melalui proses transmisi. Jadi tadi bagaimana? Tegangannya dinaikkan dari 24 menjadi 500 kV. Nah, jadi jauh banget ya. Jadi sampai sebesar itu ditingkatkan karena listrik akan melalui perjalanan yang sangat jauh-jauh sekali, melewati gunung dan melalui lembah. Ketika sudah cukup, oke, baru setelah mendekati pemukiman penduduk, si 500 kV itu akan diturunkan sampai ke rumah-rumah kita. Rumah kita ada yang tahu berapa tadi? 220 volt. Kecil banget ya. Dari 500 kilo itu 500 ribu menjadi 220.
Jadi setelah mau mendekati pemukiman penduduk baru diturunkan. Kalau masih gede tegangannya ya mungkin rumah kita akan meledak. Jadi kalau kita gambar skemanya seperti ini ya anak-anak. Nah, jadi nomor 1 itu pembangkit PLTA, PLTU, PLTMG, PLTP, lalu akan ditransmisikan ke nomor 2 itu melalui SUTET, saluran udara tegangan ekstra tinggi atau saluran udara tegangan tinggi sampai 500 kV. Karena rumah kita cukup jauh, lihat nomor 2 ke nomor 6 cukup jauh ya, cukup jauh. Jadi dinaikkan tegangannya. Dari nomor 2 itu kalau ada pabrik-pabrik ya langsung belok ke kanan, tuh ada konsumen besar atau konsumen khusus. Kalau mau ke rumah ya jalurnya kemana? Ke nomor 3, ke gardu induk dulu, mulai diturunkan. Lalu maju lagi ke nomor 4, jaringan distribusi primer, jaringan tegangan menengah. Lalu ke nomor 5, jaringan distribusi sekunder. Ini udah rendah ya. Sampai ke nomor 6 itu mulai diturunkan sampai jadi 220 volt. Baik, sekian dari Bapak tentang transmisi dan distribusi energi listrik. Selanjutnya kalian bukalah LKPD, ikuti petunjuk-petunjuknya dan selamat belajar.